We are from group 9. Halo, welcome back to our project. Nah, kali ini dibawa tugas dari mata kuliah Translation, di mana kita bakal ngejelasin terjemahan dan juga teknik apa aja yang digunakan dalam salah satu lagu populer milik Lewis Capaldi yang berjudul Before You Go. Nantinya kita juga bakal menjelaskan sedikit kalimat dalam kolom yang diberikan tempo hari. Persis seperti lagu sebelumnya, kita bakal ngejelasin terjemahan dan juga teknik terjemahannya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Nah, di lirik pertama dari lagu Lewis Capaldi yang berjudul Before You Go, ada kalimat I feel by the wayside like everyone else, yang diterjemahkan adalah aku jatuh di tepi jalan seperti orang lain. Kemudian di lirik kedua ada I hate you yang dinyanyikan sebanyak 3 kali, di mana terjemahannya ialah aku membenci. Dan di kedua lirik ini, teknik terjemahan yang digunakan adalah teknik penerjemahan harfiah atau literal translation, di mana teknik yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan penerjemah tidak mengaitkan dengan konteks apapun. Nah, di lirik ketiga ada but I was just kidding myself yang bila diterjemahkan menjadi tapi aku hanya membohongi diriku sendiri, di mana lirik ini menggunakan teknik kompensasi dalam teknik penerjemahannya. Teknik kompensasi sendiri adalah teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Hal ini dilakukan karena pengaruh stilistik atau gaya pada bahasa sumber tidak bisa diterapkan pada bahasa sasaran. Next, kita beralih ke lirik keempat dan kelima, yaitu Our every bullet, I start to hit like it. Terjemahkan, jadi setiap kenangan kita, aku mulai menghentikannya. And cause now that they're gone, diterjemahkan menjadi karena kini mereka telah pergi. Ini sama seperti lirik pertama dan juga dari kedua yang menggunakan teknik harfiah sebagai teknik penerjemahannya, yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan penerjemah tidak mengaitkan dengan konteks apapun. Next, ada Allah here are the words that I needed to see, yang diterjemahkan menjadi semua yang kudengar hanyalah kata-kata yang perlu kukatakan. Di lirik ini, penerjemah menggunakan teknik amplifikasi atau amplification. Teknik penerjemahan dengan mengeksplisitkan atau memparafrase suatu informasi yang implisit dalam bahasa sumber. Teknik ini sama dengan eksplikasi, penambahan, parafrasa, eksplisatif. Kemudian selanjutnya, lirik yang terakhir ada When you hurt under the surface, yang terjemahannya adalah saat kau terluka dalam hati. Nah, teknik yang digunakan dalam lirik ini adalah teknik kompensasi atau compensation, di mana teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Hal ini dilakukan karena pengaruh stilistik gaya atau bahasa sumber tidak bisa diterapkan pada bahasa sasaran. dalam BSA, like troubled water running cold, seperti air membeku yang sulit mengalir. Lirik ini termasuk dalam teknik terjemahan compensation, yaitu di mana teknik penerjemah yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Well, time can heal but this word. Ya, waktu bisa menyembuhkan tetapi tidak. Lirik ini termasuk dalam teknik terjemahan compression, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengintesa unsur-unsur linguistik pada BSA. So, before you go, jadi sebelum kau pergi. Lirik ini termasuk ke dalam teknik terjemahan literal translation, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan penerjemah tidak mengaitkan dengan konteks. Was there something I could say? Adakah sesuatu yang bisa kukatakan? Jadi lirik ini termasuk dalam teknik terjemahan linguistic amplification, yaitu teknik penerjemah dengan mengeksplisitkan atau memparafrase suatu informasi yang implisit dalam BSU. To make your head beat better, untuk membuat jantungmu berdetak lebih baik. Lirik ini termasuk ke dalam teknik terjemahan literal translation, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan penerjemah tidak mengaitkan dengan konteks. If only I had known you had a storm of endless. Kalau saja aku tahu kamu punya badai tak ditempuh. Lirik ini termasuk ke dalam teknik terjemahan reduction. To make it all stop hurting, untuk membuat semuanya tak lagi menyakitkan.
Jadi lirik ini termasuk ke dalam terjemahan modulasi. It kills me how your mind can make you feel so worthless. Artinya, itu membunuhku. Bagaimana pikiranmu bisa membuat dirimu merasa sangat tidak berharga. Jadi, lirik ini termasuk dalam teknik penerjemahan amplification. Selanjutnya, was never the right time whenever you call. Pada saat waktu yang tepat setiap kali kau memanggil. Jadi lirik ini termasuk di dalam teknik penerjemahan modulation. Selanjutnya, but all I can think about is seeing that look on your face. Tapi yang bisa kupikirkan hanya melihat wajahmu. Jadi lirik ini termasuk dalam penerjemahan compensation. Yang terakhir, maybe I guess we'll never know. Saya kira mungkin saja kita tidak pernah tahu. Jadi lirik ini termasuk ke dalam teknik penerjemahan modulation. Oke, 6,030 handlet ton of corn. Sulawesi Selatan ekspor 6.300 ton jagung. Ini termasuk dalam teknik adaptation. Yang kedua, Parliament members of North Sumatra accused of criminal act, atau anggota DPR dituduh tindak pidana. Selanjutnya, member of DPR from North Sulawesi threatened of punishment. Anggota DPR dari Sumatera Utara terancam hukuman. Nah, teknik penerjemahan ini masuk pada teknik reduction. Hard work is key of successful. Kerja keras adalah kunci kesuksesan. Jadi, ini termasuk ke dalam kalimat literal translation, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menerjemahkan satu persatu kata. There is no reason to doubt woman. Tidak ada alasan untuk meragukan wanita. Ini termasuk ke dalam teknik compensation, yaitu di mana teknik penerjemah yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Yang terakhir ada expect OSIS to be better, yang kalau diterjemahkan menjadi berharap OSIS menjadi lebih baik. Di kalimat ini, penerjemah menggunakan teknik modulation atau modulasi, di mana teknik penerjemahan yang diterapkan dengan mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan bahasa sumber. Perubahan sudut pandang tersebut dapat bersifat leksikal atau struktural. Oke, segitu aja yang bisa kita jelasin hari ini. Kalau ada yang masih unclear, kalian bisa langsung komen di bawah. And sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye!